Melihat itu, orang-orang di pasar pun berkomentar. Lihat, orang tua itu sangat tidak berperasaan. Dia naik keledai sedangkan anaknya disuruh jalan kaki. Mendengar percakapan itu, Luqman pun segera turun dari punggung keledai dan menaikkan anaknya di atas keledai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam. 3 kisah nasihat Luqman Hakim yang penuh hikmah. Luqman Al-Hakim bukanlah nabi ataupun rasul, akan tetapi namanya abadi dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim terkenal sebagai orang yang sangat bijaksana, hingga kisah keteladanannya tertuang dalam surat Luqman ayat 12 hingga 19. Sosok Luqman dalam Al-Quran digambarkan sebagai ahli hikmah yang nasihatnya menjadi acuan umat. Asal-usul Luqman Al-Hakim, para ulama dan sejarawan berbeda pendapat. Luqman adalah putra dari bibi Nabi Ayub. Menurut Ibnu Jarir, Luqman Al-Hakim bekerja sebagai tukang kayu yang berasal dari Habasyi atau Ethiopia. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, Luqman adalah seorang budak dan penggembala yang dimerdekakan oleh majikannya. Ada pula yang menyebut Luqman Al-Hakim berasal dari keturunan ayah Nabi Ibrahim yang pernah menjadi budak Bani Israel. Setelah dimerdekakan, Luqman tinggal di kota Ramallah dekat Baitul Maqdis atau Palestina. Riwayat lain menyebut Luqman adalah seorang hakim pada zaman Nabi Daud. Terkait nama aslinya, Ibnu Katsir berpendapat bahwa nama panjang Luqman adalah Luqman bin Unaka bin Sadun, sedangkan secara fisik sebuah riwayat mengatakan bahwa Luqman adalah seorang laki-laki berkulit hitam dan berbibir tebal. Selain terkenal akan keteladanannya, konon Luqman Al-Hakim hidup selama 1000 tahun. Suatu ketika Luqman berdoa kepada Allah agar dianugerahi umur panjang yang kemudian dikabulkan. Sebuah riwayat menyatakan bahwa Luqman dianugerahi umur panjang yang serta dengan umur 7 burung elang. Burung elang termasuk salah satu jenis yang berumur panjang hingga puluhan tahun. Apabila hitungan umurnya diambil dari semua burung elang tersebut, agaknya umur Luqman mencapai sekitar 560 tahun. Sahabat dunia Islam, dan inilah 3 kisah Luqman Hakim. Sebuah riwayat menceritakan kisah saat Luqman pergi ke pasar dengan anaknya. Luqman mengendarai keledai sedangkan anaknya ikut dari belakang. Melihat itu, orang-orang di pasar pun berkomentar. Lihat, orang tua itu sangat tidak berperasaan. Dia naik keledai sedangkan anaknya disuruh jalan kaki. Mendengar percakapan itu, Luqman pun segera turun dari punggung keledai dan menaikkan anaknya di atas keledai. Namun ternyata orang-orang di pasar masih saja berkomentar, "Masya Allah, lihat anak tidak tahu diri itu. Orang tuanya disuruhnya capek berjalan kaki, sedangkan dia sendiri enak-enak naik keledai." Luqman tersenyum. Akhirnya dia pun naik di atas punggung keledai bersama dengan anaknya. Namun itu membuat orang-orang di pasar semakin ramai berkomentar. Ya ampun, apa mereka berdua tidak kasihan dengan si keledai yang keberatan? Luqman dan anaknya akhirnya turun dari keledai. Keledai pun jalan tanpa beban di punggungnya. Padahal keledai dikenal kuat sehingga dipakai sebagai hewan pengangkut beban. Karena itulah orang-orang di pasar heran mengapa Luqman dan anaknya datang dengan keledai, tapi hewan itu tidak dinaiki siapapun. Saat pulang ke rumah, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, "Nak, kamu dengar apa yang dikatakan orang-orang tentang kita tadi?" Anaknya mengangguk sambil menatap ayahnya.
Sesungguhnya ada orang yang suka mengomentari perbuatan orang yang lain, tapi orang yang memiliki akal akan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah saja. Karena sesungguhnya yang kita cari adalah keridhaan Allah semata, bukan keridhaan manusia. Anaknya mengangguk mengerti. Luqman melanjutkan nasihatnya, "Anakku, tuntutlah rezeki yang halal supaya kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya tiadalah orang fakir itu melainkan tertimpa kepadanya 3 perkara, yaitu tipis keyakinannya atau iman tentang agamanya, lemah akalnya, mudah tertipu dan diperdaya oleh orang, dan hilang kemuliaan hatinya atau kepribadiannya. Dan lebih celaka lagi dari 3 perkara itu ialah orang-orang yang suka merendah-rendahkan dan meringan-ringankannya." Nasihat Luqman kepada anaknya adalah tentang kebaikan hidup di dunia dan bekal pahala di akhirat kelak. Nasihat Luqman tidak hanya berguna bagi anaknya, namun juga bagi semua orang. Kisah kedua adalah takdirmu adalah yang terbaik. Luqman adalah seorang bijak yang namanya diabadikan dalam sebuah Al-Quran. Di antara nasihat terkenal yang disampaikan Luqman kepada anaknya adalah agar selalu bersyukur kepada Allah. Menurut Luqman tidak ada takdir buruk karena semuanya sudah diperhitungkan dengan matang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dari Sa'id bin Musayyab, Luqman menasihati anaknya agar meyakini bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah, baik yang disukai maupun tidak, sesungguhnya itu adalah yang terbaik. "Wahai ayah, saya belum bisa melakukannya sebelum saya membuktikannya sendiri," jawab anaknya Luqman. Sebagaimana ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Uyunul Hikayat. Mendengar hal itu, Luqman mengajak anaknya untuk menemui seorang nabi di zamannya agar bisa mendapatkan penjelasan yang lebih rinci sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. "Mari ayah, kita temui nabi tersebut," jawab sang anak. Setelah bersepakat, keduanya mulai menyiapkan diri untuk menemui sang nabi. Berbagai hal yang disiapkan mengingat perjalanan yang akan ditempuh cukup berat dan jauh, termasuk 2 ekor keledai yang akan menjadi tunggangan Luqman dan anaknya. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, keduanya sampai di sebuah gurun yang sangat tandus. Bekal makanan dan minuman pun semakin menipis. Energi Luqman dan anaknya mulai menurun. Bukan hanya itu, 2 keledai yang ditunggangi pun semakin lambat jalannya. Keduanya kemudian memutuskan untuk turun dari keledai dan melanjutkan perjalanan sambil jalan kaki. Dalam kondisi itu, Luqman melihat jauh di depannya ada sebuah penampakan berwarna hitam dan asap yang menggumpal. Bayangan hitam berarti pohon, asap berarti pemukiman penduduk, ucap Luqman dalam hatinya. Keduanya terus melangkah agar bisa segera sampai pemukiman. Saat berjalan, anaknya Luqman menginjak tulang hingga terjatuh dan pingsan. Luqman sendiri masih fokus melangkah dan mengira semuanya baik-baik saja. Saat menoleh ke belakang, Luqman baru menyadari bahwa anaknya terjatuh dan pingsan. Ia pun bergegas menghampiri anaknya sambil menangis. Luqman mencabut tulang itu dengan giginya, kemudian menyobek sorbannya untuk membungkus kaki anaknya yang terluka. Saat menatap wajah anaknya, air mata Luqman menetes ke pipi anaknya hingga membuat anak kesayangannya itu siuman. "Ayah, mengapa menangis? Bukannya apa yang menimpa saya ini adalah yang terbaik?" ucap anaknya sambil mengeluh kepada Luqman. Mengingat semua bekal sudah habis dan keduanya masih di tengah gurun pasir. "Anakku, aku menangis karena perasaan sedih seorang ayah kepada anaknya. Mengenai pertanyaanmu, bagaimana bisa kejadian ini lebih baik bagimu? Mungkin di depan nanti kita akan mendapatkan jawabannya. Bisa jadi musibah ini lebih ringan daripada musibah
yang ada di depan sana, sehingga Allah menghentikan kita di sini dengan musibah ini, jawab Luqman menenangkan anaknya. Usai menenangkan anaknya, Luqman menoleh ke depan. Ternyata bayangan hitam dan asap yang sebelumnya terlihat sudah tidak tampak lagi. Sudahlah, mungkin Allah sudah menyiapkan rencana lain, kata Luqman dalam hatinya. Tidak lama kemudian, dari jauh muncul sosok berpakaian putih yang menunggangi kuda. Luqman terus memperhatikan sosok yang terus mendekatinya itu. Anehnya, saat sudah dekat, sosok itu seperti menghilang, namun suaranya tetap terdengar. "Apakah kamu Luqman?" tanya sosok yang tidak terlihat itu. "Iya benar, saya Luqman." "Wahai hamba Allah, siapa engkau sebenarnya? Saya bisa mendengar suaramu, tetapi tidak melihat wujudmu." "Aku Jibril, hanya malaikat mukarrabun dan nabi saja yang bisa melihatku," jawab sosok itu. "Jika kamu Jibril, tentu kamu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi." Jibril kemudian menjelaskan bahwa ia ditugaskan oleh Allah untuk menghancurkan kota yang ada di depan sana. Pada saat yang hampir bersamaan, Jibril mengetahui bahwa Luqman dan anaknya sedang berjalan menuju kota tersebut. Jibril kemudian memohon kepada Allah agar Luqman dan anaknya ditahan supaya tidak sampai ke kota dan tidak ikut luluh lantak bersama penduduk setempat. Jibril kemudian mengusap kaki anaknya Luqman yang terluka. Tidak lama kemudian kakinya itu sembuh seperti sedia kala. Tempat makanan dan minuman yang dibawa Luqman juga menjadi penuh setelah diusap oleh Jibril. Tidak lama kemudian Jibril mengangkat keduanya dan mengembalikan ke kota asalnya. Dari kisah ini dapat kita petik pelajaran bahwa sebenarnya tidak ada takdir yang buruk, karena semuanya pasti ada hikmah yang tersembunyi. Bisa jadi hikmah itu baru disadari esok, lusa, atau bahkan beberapa waktu kemudian. Kisah ketiga adalah dua daging terbaik sekaligus terburuk. Cerita dimulai ketika Luqman Al-Hakim menerima seekor kambing dari tuannya. Sang tuan meminta Luqman menyembelih kambing tersebut dan mengantarkan bagian paling buruk, paling kotor dari tubuh kambing itu. Ya, Luqman menggorok leher kambing, mengulitinya, dan mengiris-irisnya sesuai kebutuhan. Ia pun secara khusus mengambil bagian lidah dan hati kambing, lalu mengantarkannya kepada sang tuan. Tuannya memberinya kambing lagi. Tugasnya sama, kambing harus disembelih. Namun kali ini sang tuan menginginkan Luqman membawakannya bagian yang paling bagus, paling menyehatkan. Luqman menjalankan tugasnya lagi dengan baik. Kambing disembelih, lantas dibawakannya lagi bagian lidah dan hati. Luqman menyodorkan hal yang sama untuk dua permintaan yang saling berlawanan. Tuannya pun bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan Luqman. Jawab Luqman, "Wahai tuanku, tak ada yang lebih buruk ketimbang lidah dan hati. Bila keduanya buruk, dan tidak ada yang lebih bagus dari lidah dan hati bila keduanya bagus." Kisah ini mengungkap pesan bahwa hal paling krusial dalam hidup ini adalah terjaganya hati dan lidah, lebih dari sekedar daging fisik. Keduanya adalah kiasan dari nurani dan perkataan manusia. Keduanya memberi pengaruh yang amat menentukan bagi orang lain dan lingkungan sekitar, entah dalam wujud yang manfaat atau merugikan. Sahabat dunia Islam, itulah tiga kisah penuh hikmah Luqman Hakim yang jadi pelajaran bagi kita. Semoga bermanfaat. Nantikan terus video selanjutnya dari channel Dunia Islam.